Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah, pemirsa YouTube Budiman, bagaimana sehat? Mudah-mudahan selalu sehat agar kita kuat dalam beribadat dan hidup kita pun mendapat berkat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fadilat atau keutamaan dalam berkurban. Karena kita sekarang berada di bulan Zulhijjah ya. Tapi sebelum kita lanjut, mohon dengan sangat kesediaan para pemirsa YouTube Budiman untuk subscribe kalau belum, dan aktifkan notifikasi loncengnya, kemudian share kepada saudara, handai tolan, family, agar kita semua bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan menjadi amal jariah kita. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Semoga ini menjadikan kita sama-sama tolong menolong dalam hal kebaikan. Alhamdulillah. Pemirsa YouTube Budiman, kembali kita ke materi kali ini. Kita akan sama-sama share ilmu dalam pembacaan kitab Durratun Nasihin jilid 2 halaman 661 terjemahan dan seterusnya tentang fadilah atau keutamaan dalam berkurban. Di mana kitab Durratun Nasihin ini adalah karangan dari Syed Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, ulama abad ke-13 Hijriah yang juga terkenal dengan nama Utsman Al-Khawbawi. Pemirsa YouTube Budiman, di dalam berkurban ini kita mengambil dasar dari surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, dan bersembahyanglah, solatlah karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Dan orang-orang yang membenci kamu, hai Muhammad, merekalah yang terputus. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, dari surah Al-Kautsar tadi ada 3 kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama adalah tentang Al-Kautsar, kedua tentang berkurban, dan ketiga tentang Al-Abtar. Namun pada saat ini yang pertama dan yang ketiga tidak kita bahas, yaitu Al-Kautsar dan Al-Abtar, karena banyak sekali definisi tentang Al-Kautsar. Insya Allah di lain waktu akan kita bahas ya. Demikian juga Al-Abtar. Dan saat ini kita khususkan pembahasan tentang berkurban saja ya. Jadi pembahasan kita kali ini khusus membahas tentang berkurban saja, berdasarkan riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man kana lahu sa'atan falam yudah falyamut in sya'a yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka mati sajalah kau, kalau bisa sebagai Yahudi atau juga sebagai Nasrani. Dan menurut satu riwayat lain, man kana lahu sa'atan walam yudah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mempunyai kelapangan rezeki tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat-tempat sholat kami. Maka dapat disimpulkan bahwa berkurban itu wajib, dan wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan, orang yang mempunyai kelebihan. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara mulai sekarang kita niatkan untuk berkorban. Semoga Allah membukakan pintu-pintu kebaikan, menutup pintu-pintu keburukan sebagai bukti bahwa kita memenuhi seruan Allah. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, untuk mensupport kita agar mau dan bisa melakukan kurban yang insya Allah akan kita lakukan mulai dari hari raya Idul Adha sampai 3 hari sesudahnya, yaitu hari Tasyrik
tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Maka mari kita dengarkan fadilah atau keutamaan-keutamaan dalam berkurban sebagaimana diriwayatkan dari hadis Ali radhiyallahu an yang berbunyi, "Man kharaja min baitihi ila syira'il adhiyati." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, kana lahu bikulli khatwatin asyru hasanah. Maka setiap langkahnya dihitung 10 kebaikan. Wa muhi anhu asyru sayiat, dan dihilangkan 10 keburukan daripadanya. Wa rufi'alahu asyru darajat, dan diangkat baginya 10 derajat. Wa idza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasbihan. Apabila dia berkata-kata ketika membeli hewan kurban tersebut, maka setiap perkataannya itu dicatat sebagai tasbih. Wa iza naqada samanaha, dan apabila dia membayar harga kurban tersebut, kana lahu bikulli dirhamin, maka baginya setiap dirham yang dia keluarkannya sab'umi'ati hasanat, dia akan mendapatkan 700 kali kebaikan. Wa idza tarahaha 'alal ardi, dan ketika hewan kurban telah diletakkan di atas tanah, yuridu dzabhaha, dan dia ingin menyembelihnya, istaghfarallahu, beristighfarlah baginya, kullu khalqin mim mawdhi'iha, seluruh makhluk dari tempat penyembelihan hewan tadi, ilal ardis sabi'ah, sampai ke bumi yang ketujuh. Masya Allah. Bayangkan berapa banyak yang mendoakan kita, mendoakan orang yang berkurban. Sementara kita tahu 40 orang saja yang berdoa untuk kita dengan ikhlas, maka kabullah hajat kita. Masya Allah, maka rugilah kalau kita tidak berkorban. Wa idza akhraka damaha, dan apabila darahnya dialirkan, khalaqallahu bikulli qatratin min damiha, Allah menciptakan bikulli qatratin, setiap tetes, min damiha, dari darah kurban tersebut, asyratan min malaikah, 10 malaikat. Untuk apa Allah menciptakan 10 malaikat ini? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Para malaikat ini memintakan ampun kepada orang yang berkurban ini sampai hari kiamat. Masya Allah. Man qasama lahmaha, dan apabila dia membagikan daging kurban tersebut, kana lahu bikulli luqmatin mislu idkin raqabatin min waladi Ismailu alaihi salatu wassalam. Apabila dia membagikan daging kurban tersebut, dia akan mendapatkan setiap geraknya pahala. Semisal pahala yang didapatkan adalah pahala membebaskan seorang wanita dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Pemirsa YouTube Budiman, fadilat pertama saja sudah begitu banyak keuntungan yang bisa kita dapat dari berkurban. Adapun fadilat yang kedua adalah nantinya hewan kurban yang kita sembelih ini insya Allah akan menjadi kendaraan-kendaraan kita di surga dan menjadi tameng kita dari maharabaya di hari kiamat, insya Allah. Sebagaimana yang disampaikan dari Wahab bin Munabbih dari Nabi Daud alaihissalam, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Wahb bin Munabbih annahu qala, dari Wahab bin Munabbih beliau mengatakan, Inna Daud alaihi salatu wassalam qala, bahwa Nabi Daud alaihissalam berkata, Ilahi, ya Tuhanku, ma sawabu man dhaha min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Tuhanku, apakah pahala orang yang berkorban dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, Tuhan berfirman, sawabuhu an u'tiyahu bikulli sya'ratin ala jasadi 10 hasanatin wa amhu anhu 10 sayyiatin wa arfa'a lahu 10 darajatin. Pahalanya ialah aku beri dia, orang yang berkorban itu, dari tiap-tiap rambut yang ada pada badannya 10 kebaikan, dan aku hapuskan darinya 10 kesalahan, dan aku angkat dia 10 derajat. Walahu bikulli sya'ratin, dan baginya dari setiap rambut yang ada di badannya qasrun fil jannah,
Allah akan menggantikannya dengan sebuah gedung di surga. Wa jariyatun minal huril ain, dan akan diberi istri dari bidadari. Wa markabun min zawatil ajnihati khatwuha maddul basri, dan sebuah kendaraan yang bersayap yang langkahnya sepanjang penglihatan. Yarkabuha ahlul jannati fayatiru biha haitsu yasha, yaitu kendaraan penghuni surga, dan dengan kendaraan itu dia bebas terbang kemana saja yang dia mau. Masya Allah. Ama alimta ya Daud, tidakkah kamu tahu Daud, anak duhaya hiyal maqtaya, bahwa korban-korban itu akan menjadi kendaraan-kendaraan nantinya. Wa tarfa'ul balaya yaumal qiyamah, dan menghapuskan segala mara bahaya di hari kiamat. Zuhratur Riyad, dari Zuhratur Riyad. Pemirsa YouTube Budiman, kita masuk pada keutamaan atau fadilat ketiga dari berkurban. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala innal udhiyata minal a'mali munjiyah. Ketahuilah bahwa korban-korban yang kita lakukan itu termasuk amal-amal penyelamat bagi yang melakukan korban. Tunji sahibaha min syarr dunya wal akhirah, yang akan menyelamatkan yang berkorban tadi dari keburukan dunia dan akhirat. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, maka dapat disimpulkan bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Ya, bagi yang mampu mah itu wajib dan harus dilakukan. Lalu bagaimana dengan orang yang fakir? Ternyata dalam satu riwayat, orang fakir pun wajib melakukan kurban. Kok bisa? Ya, sebelum kita lanjut, kita kembali mengingatkan bahwa kurban wajib kita lakukan di hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Hijriah. Kita kembali bagaimana keadaan orang miskin yang wajib melakukan kurban. Nah, bagaimana keadaan fakir yang diwajibkan untuk berkorban? Pada satu riwayat dikatakan bahwa wa man kana faqiran fawajadal mala fi ayyamil udhiyah, apabila seorang fakir mendapatkan harta yang lebih fi ayyamil udhiyah, pada hari-hari yang diwajibkan untuk berkurban, tajibu alaihil udhiyah, maka wajib baginya untuk berkurban. Jadi ketika di hari-hari di Idul Adha dan hari Tasyrik, seorang fakir ini mendapatkan harta lebih untuk cukup untuk membeli seekor hewan kurban, maka dia wajib berkurban. Lalu bagaimana seorang kaya yang tiba-tiba jatuh miskin? Apakah dia tetap wajib berkurban? Wa man kana ghaniyan fatalafa maluhu fi ayyamil udhiyah saqatat anhul udhiyah. Nah, jadi apabila seorang kaya tiba-tiba dia nauzubillah di malam Idul Adha dia kebakaran, habislah hartanya, maka baginya saqatat anhul udhiyah, maka gugurlah kewajiban baginya untuk berkurban. Pemirsa YouTube Budiman, untuk memperjelas dari keterangan hadis yang saya bacakan tadi bahwa orang yang fakir saja wajib berkurban. Apabila pada hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya, artinya 4 hari ini dia mendapatkan kelebihan harta, dia wajib berkurban. Ilustrasinya begini, mungkin pada hari raya Idul Adha itu ada seorang hartawan yang dermawan menyumbangkan hartanya kepada si fakir A sejumlah uang 4 juta. Nah, uang 4 juta ini cukup untuk membeli seekor kambing yang harganya sekitar 3 juta. Kan masih ada kelebihan 1 juta. Maka si fakir ini wajib berkurban. Lalu bagaimana dengan si kaya tadi? Nah, si kaya tadi mungkin sebelum hari raya Idul Adha dan 3 hari sebelumnya dia masih kaya. Tiba-tiba di hari raya mungkin dia terbakar seperti saya ceritakan tadi, habislah hartanya, maka dia tidak wajib untuk berkurban. Karena hartanya telah hilang, telah rusak. Dari analog ini, wahai para pegawai ASN yang sebentar lagi akan menerima sertifikasi, halo, ingat,
wajib bagi Anda untuk berkurban. Karena kita tahu berapa sertifikasi yang turun di samping gaji yang telah didapatkan, ya kan? Ayo mari berkurban. Siapa takut berkurban? Pemirsa YouTube Budiman, demikianlah paparan tentang keutamaan yang bisa kita raih ketika kita melaksanakan kurban yang wajib bagi kita. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya bukanlah pembicara ulung. Saya hanyalah seorang pemulung yang merakit kata dari hadis dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua saya kembalikan kepada Allah. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.